Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan kultum sedikit tentang konsekuensi la ilaha illallah. Konsekuensi dan esensi la ilaha illallah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada sebuah kalimat yang kalau ditimbang menurut sabda Nabi itu melebihi dari bumi dan langit serta isinya. Apa itu? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat inilah yang menyelamatkan kita, jemaah sekalian. Maka kalau ada orang mau masuk Islam, dia harus mengucapkan syahadat, yaitu la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini merupakan salah satu kalimat thayyibah yang sering kita ucapkan, sering kita lafadzkan, jadikan kita zikir. Bahkan para kiai biasanya menyebut afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ini menjadi penentu, misalnya dalam sabda Nabi sampaikan, barang siapa yang sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang nanti ketika mau wafat, mau meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini harus dilatih, dibiasakan dari sekarang. Setelah sholat kita mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sholat juga kita sudah mengucapkan, ya, ada di tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan sampai kita ini hanya di lisan saja, tapi kita berusaha memahami artinya, memahami isinya. Karena kalau hanya di lisan saja itu kita ini seperti burung beo. Panjenengan mbok duwe burung beo dilatih mongko ngucapna la ilaha illallah. Bisa, Pak? Jadi diucapna misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa. Burung beo. Tapi ketika manuk beo kandangnya ucul, manuknya ucul, terus anak kucing ditubruk, monine apa? Apa monine la ilaha illallah niku? Mboten, Pak. Karena apa, itu hanya di lisan saja. Monine ya kayak asline mau niku mau, asline manuk beo kayak apa? Mungkin kek ya niku. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman itu berusaha ya sedikit paling tidak kita memahami la ilaha illallah ini. Oke, jemaah sekalian. La ilaha, tiada ilah illallah kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang kita jadikan sebagai Tuhan, hanya Allah yang kita jadikan sebagai tujuan, hanya Allah yang kita jadikan sebagai sesembahan. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Nah, arti ini menafikan, meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan yang lain lewat, Tuhan yang lain tidak berlaku, Tuhan yang lain itu bukan Tuhan menurut kita, ya, sebagai orang Islam. Yang lain itu adalah Tuhan buatan manusia, atau itu adalah sebutan dari manusia. Tapi kalau Allah itu sendiri adalah merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Banyak sekali yang menyebut tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara lain dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa. Oke, jemaah sekalian, ini berarti kita sedikit memahami. Lalu bagaimana kelanjutannya setelah kita memahami arti dari la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah?
maka kita harus mengikuti alur atau kelanjutan konsekuensi dari la ilaha illallah. Antara lain sedikit yang saya sampaikan. Yang pertama adalah la roziko illallah, tidak ada yang maha memberi rizki kecuali Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa rizki yang kita terima itu berasal dari Allah. Ning carane beda-beda. Ana sing dadi pedagang, ana sing dadi bengkel, ana sing dadi pegawai negeri, ana sing dadi petani dan lain-lain. Tapi hakikatnya yang maha memberi rizki hanyalah Allah. Nah ini keyakinan harus kita tanamkan. Kalau keyakinan ini goyah, maka bahaya. Kita menganggap bahwa yang memberi rizki itu ada selain Allah. Nah ini nanti kita kepleset. Misalnya yang memberi rizki kepada kita, yang memberikan kemakmuran kepada kita, misalnya bagi petani, bagi orang yang ada di sawah misalnya ada namanya Dewi Sri. Nah, maka dia minta kepada Dewi Sri atau dia diberi sajen. Nah, ya. Atau apalah sejenisnya. Lalu yang di tepi laut sana dia akan beranggapan bahwa ada sesuatu yang bisa memberikan rizki, kemanfaatan dan kemudorotan selain Allah. Maka kemudian mungkin ada penguasa laut yang menguasai laut misalnya, yang memberi rizki kepada dia. Siapa itu misalnya? Nah ini kita hendaknya menjauhkan diri dari yang demikian itu. Jadi la roziqa illallah, tidak ada yang maha memberi rizki kecuali Allah. Lalu yang berikutnya antaranya adalah la malika illallah, tidak ada yang merajai selain Allah. Jadi Allah itu yang maha raja, maha menguasai. Maka kita dalam surat Al-Fatihah itu menyebut maliki yaumiddin. Allah bahkan yang menguasai hari pembalasan nanti, hari kiamat nanti, hari akhir nanti. Allah tidak hanya menguasai sekarang ini pada waktu normal situasinya kehidupan, tapi juga nanti ketika datangnya hari kiamat. Jadi kita harus yakin. Maka diantara orang yang beriman tandanya adalah meyakini terhadap hari akhir misalnya. Nah ini tidak ada yang maha memiliki, tidak ada yang maha merajai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, la ma'buda illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Jadi kita nggak boleh menyembah selain Allah. Kalau sudah menyembah Allah, maka kita harus meniadakan sesembahan yang lain sebagai konsekuensi dari la ilaha illallah. Jadi kita ini hanya satu yang disembah, tidak boleh menduakan, tidak boleh kita ini berbuat syirik, ya. Orangnya disebut musyrik. Nah, kita perbuatannya disebut dengan syirik. Maka Allah berpesan dalam Al-Quran bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Maka kita poma di poma aja ngosik kulo panjenengan sami kecemplung maring sing jenenge dosa syirik. Naudzubillah min dzalik. Nek pirang-pirang dosa syirik niku kadang-kadang itu masih percaya kepada perdukunan. Nah, iki termasuk sing melenceng niki. Terus ana maning wingi sing lagi rame jerek percaya karo pesugihan, babi ngepet wingi rame nggih nika. Senajan akhire anu rekayasa niku babi ngepet. Nah, itu kan karena ketidakpercayaan kepada la ilaha illallah itu. Tapi kalau kita ini percaya kepada Allah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu berbuat syirik walau hanya sedikit pun. Poma di poma mangga kula jenengan sami berusaha meninggalkan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar yang bisa mengarah kepada kemusyrikan itu. Nah, inilah sedikit
Jamaah sekalian, esensi dan konsekuensi la ilaha illallah. Mudah-mudahan kelak kita ini tetap bisa ngatoli la ilaha illallah sampai dengan wafatnya, sehingga kita nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.